Tolong, Achen Mosue, kalian di mana? Tolong. Di sini, apakah ini kuil yang terkenal? Bisa menyembuhkan nenek? Orang dalam lukisan ini sama persis dengan pria yang sering kulihat dalam mimpiku. Sama persis. Suara ini sangat familiar. Maaf. Wajah ini sama persis dengan pemburu siluman yang mengurungku dulu. Tidak ada bedanya. Siluman, mau lari kemana lagi? Matilah. Ternyata benar kau, pemburu siluman. Kau mengurungku selama ribuan tahun, kau pikir aku akan melepaskanmu? Wanita jahat ini, Tuan, bunuh dia. Siluman. Apa itu pemburu siluman? Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Tanda simbiosis ular, kontrak simbiosis ular, sekali terikat. Kedua pihak akan merasakan dan hidup mati bersama. Bagaimana aku bisa balas dendam? Kenapa tiba-tiba ada tanda ini? Sudahlah. Lebih baik cari cara untuk kabur. Siluman, jangan mendekat. Reinkarnasi pemburu siluman yang terhormat, ternyata menjadi begitu pengecut dan tidak berguna. Sangat pengecut. Siluman. Kurang ajar. Aku adalah dewa kuno. Bodoh. Jangan makan aku. Jangan makan aku. Benar-benar pengecut. Dengarkan baik-baik, mulai sekarang nyawamu adalah milikku. Harus selalu berhati-hati. Jangan sampai dirimu terluka sedikit pun, mengerti? Siluman ini, kadang ingin membunuhku, kadang peduli padaku. Sudahlah, ikuti dulu, cari kesempatan untuk kabur. Baiklah siluman ular, oh bukan, Tuan Ular. Bolehkah aku pulang sekarang? Tunanganku dan adikku sedang menungguku, sampai jumpa. Tidak boleh. Achen, kau memang pintar, bisa memikirkan cara yang bagus seperti ini. Lembah Ailau ini terkenal sebagai tempat kematian, tidak ada yang kembali. Aku bilang padanya di sini ada kuil yang bisa menyembuhkan neneknya. Wanita bodoh itu benar-benar perkaya. Lubang sedalam ini pasti tidak bisa selamat begitu dia mati. Harta keluarga Su akan menjadi milik kita. Maksudmu dua manusia itu yang sedang tertawa licik di atas? Tuan Ular berkepala 9, apa yang kau bicarakan? Yang menyakitimu adalah tunanganmu sendiri. Apa? Aku bilang, tidak mungkin.
Achen hampir kehilangan nyawanya untuk menyelamatkanku. Mustahil dia mau menyakitiku. Kau meragukan makhluk suci kuno? Aku tidak berani. Bagaimana mungkin aku mengikat perjanjian dengan orang sebodoh ini? Harus segera mencari cara untuk membatalkan perjanjian. Lalu membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tuan Si Wanita Jahat Itu Kabar. Bodoh tapi larinya cepat. Dengan perjanjian simbiosis ini, dia tidak bisa lepas dari genggamanku. Selamat datang kembali, pemimpin. 1000 tahun seperti mimpi, segalanya telah berubah. Sekretaris Liu mewakiliku. Memimpin suku ular berkembang pesat. Aku sangat puas. Terlalu memuji, pemimpin. Meski Anda disegel, Anda meninggalkan keberuntungan selama 1000 tahun. Seluruh suku ular berada di bawah berkah Anda, selalu beruntung tanpa henti. Tapi sekarang, ada hal mendesak yang harus kau lakukan. Ini. Tanda perjanjian. Pemimpin, siapa yang membuat perjanjian dengan Anda? Seorang manusia yang bodoh. Sumiao Miao. Ini. Cepat cari cara untuk membatalkan perjanjian. Sebelum itu, pastikan mengerahkan semua orang untuk melindunginya. Baik. Sekarang, seluruh keluarga Su adalah milik kita. Siapa? Achen. Ini aku kembali. Dia ternyata tidak mati, Miao Miao. Kamu kembali, sungguh bagus. Jika dia tahu tentang aku dan Musue. Habislah kira. Lebih baik sekalian. Ya, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Tentu harus khawatir. Makhluk ini, kenapa masih mengejar? Kenapa kamu datang? Kamu siapa? Dia. Bisa saya tahu nama Anda? Bai. Oh, ini Tuan Bai. Di dunia ini, bagaimana bisa ada pria semenarik ini? Ah, kamu ngapain? Sepupu, ini pasti pria yang kamu sembunyikan dari suamimu. Dan kamu pelihara di luar, ya? Mana mungkin? Aku tidak kenal dia. Tuan Higa, cepat pulang saja. Tenang. Aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa kamu siluman. Siluman? Aku ini dewa kuno. Sudahlah. Ikut aku. Kamu tinggal di sini, mau dibunuh lagi. Oleh mereka, Kamu bilang Achen mau membunuhku lagi? Dari mana dia tahu aku mau membunuhnya? Achen baik sekali padaku dan nenek. Aku tidak percaya dia mau membunuhku. benarkah? Lembah Ailao. Tempat yang bagus untuk membunuh. Dan tadi, Diam, jangan asal ngomong. Kenapa kamu memprovokasi hubunganku dengan Miao Miao? Miao Miao, jangan dengarkan dia. Lihat, aku mencari ke seluruh gunung untukmu, sampai terluka. Karena mencari kamu. bau busuk. Bau dusta. Sangat menyengat. Baudusta APA? Jangan asal ngomong. Miao Miao, dengar, dia itu. Pembohong. Pengetahuanku bukan untuk kalian manusia biasa. Dan bau dustamu. Sangat menyengat. Ikut aku.
7 tahun lalu, Achen hampir mati untuk menyelamatkanku. Aku tidak akan percaya omongmu. Aktingku dulu. Ternyata efektif. Kamu tidak boleh membawanya pergi. Achen, aku ikut kamu. Jangan sakiti mereka. Kamu, Aku tidak menyentuh mereka karena takut ribut. Tapi jika kamu buru-buru mati, aku tidak segan membunuh mereka. Sudah kubilang, nyawamu milikku. kamu mau apa? Sakit sekali. Kalau sakit, ingat baik-baik. Mau bagaimana lagi? Suntik rabies. Aku adalah makhluk suci zaman kuno. Itu juga. Hewan liar. Tuan, Dara wanita jahat ini Wengi tidak? Wengi tidak, Tuan? Kepala suku, metode untuk membatalkan kontrak sudah ditemukan. Katakan. Pada malam bulan purnama, bersetubuh dengan orang yang terikat kontrak. Baru bisa membatalkan kontrak, hanya saja. Hanya saja apa? Hanya saja Nona Su adalah manusia biasa saat pembatalan kontrak. Akan terluka karena terkena dampak kekuatan sihir, parahnya bisa meninggal. Tuan, apakah wanita jahat itu benar-benar akan mati? Dia memang musuhku, mati lebih baik. Aku tidak perlu repot-repot membunuhnya sendiri. Kepala suku, tenanglah. Aura pesonamu bisa membuat segala sesuatu di dunia ini jatuh cinta. Tumbuhan merekah, serangga, dan burung terpesona. Apalagi yang mau dilakukan wanita ini? Aura pesona kepala suku bisa mempesona segala sesuatu di dunia. Tapi efeknya sangat kecil pada Nona Su. Lepaskan aku, kalau tidak, aku akan menghancurkan semua barang berharga di rumahmu. Lanjutkan. Dasar ular setan, kamu pakai sihir hebat ya? Apa kamu lupa? Pendengaranku sangat tajam. Sial, aku lupa dia punya 9 kepala. Tuan ular 9 kepala, maksudku. Penampilanmu baru saja menggunakan sihir sangat keren. Kamu berbohong. Tuan ular 9 kepala, aku benar-benar salah. Lepaskan aku. Wanita ini benar-benar berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Tuan ular 9 kepala. Lalu apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Pada malam bulan purnama, bersetubuh dengan orang yang terikat kontrak. Baru bisa membatalkan kontrak. Sepertinya hanya dengan cara manusia, mengikat wanita ini. Bersamaku, untuk memastikan sebelum kontrak dibatalkan. Dia tidak akan kabur. Menikah denganku. Menikah. Ya, Tidak mungkin. Aku punya tunangan. tunangan yang setiap hari ingin membunuhmu, ya? Kamu bilang dia ingin membunuhku setiap hari. Mana buktinya? Sebelum kamu mati karena kebodohanmu. Aku pasti akan kugigit sampai mati. Aku mengerti. Kamu, dasar kamu, cuma mau aku menikah denganmu. Makanya selalu memfitnah Achen. Benar kan? Kamu tidak punya hak memilih.
surat nikah. Ini palsu ya? Aku benar-benar urus, kok tidak ingat? Tidak, tidak. Kamu pasti pakai cara licik. Cuma ilusi boneka. Awasi dia. Baik, Tuan. Sayap. Dasar ular setan, pikir aku tidak bisa menghadapimu? Dengar, aku belajar pengobatan sejak kecil bersama nenek. Apa yang ditakutkan ular ini? Dia mau celakai Tuan. Tidak boleh, aku harus lapor. Aduh, wanita jahat, Butaya. Siapa? Siapa yang bicara? Sakit sekali, wanita jahat. Kau menginjakku sampai mati. Apa-apan, lepaskan aku. Kamu lucu sekali. Kamu juga ular kecil ya? Hormat sedikit, aku adalah ular purba muda. Sangat ganas. Gimana kalau begini, kakak buatkan spa untukmu. Bantu kakak satu hal, ya? Jangan mimpi. Jahat. Matilah. Kamu, Sumiao-miao, kamu cari mati. Bubuk arak. Kau pikir ini berguna untukku? Ternyata tidak mempan. Kupikir bisa membunuhmu. Tidak datang memberi kabar, rupanya sudah disuap. Ular purba muda, tidak tahu malu. Tuan, bubuk arak tidak akan melukaimu. Lagi pula, teknik wanita jahat ini enak sekali. Persamaan perasaan yang menyebalkan ini. Perutmu juga bunyi. Apa kamu lapar? Aku tidak. Tidak. Kalau aku lapar harus makan. Dia lapar jangan-jangan mau makan aku. Tuan ular, dagingku tidak enak. Kamu? Aku pilih-pilih makanan. Tubuh manusia itu bau. Aku jijik. Artinya, kamu tidak memakanku. Bagus sekali. Bisa hidup 1 hari lagi. Wanita ini lebih menarik dibanding kehidupan sebelumnya. Makanlah. Jangan sampai mati kelaparan di sini. Bagaimana caranya bisa kabur dari sini? Bagaimana kalau kita racuni dia? Tapi ular sensitif dengan bau, kalau dia menciumnya. Aku pasti mati. Tidak. Wanita ini pasti ingin mencelakanku lagi. Tapi aku harus mencari cara. Bagaimana kalau aku berusaha menyenangkan ular ini? Mungkin kalau dia senang, dia akan melepaskanku. Tuan ular, silakan makan daging. Bersikap manis padaku pun aku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu lebih baik aku makan sendiri. Mati dalam keadaan kenyang. Makan yang banyak. Aku suka yang berlemak. Ular sialan ini tidak hanya mengurungku di rumah, tapi juga menyita ponselku. Tidak bisa memberi kabar pada Acen dan nenek. Mereka pasti sangat khawatir. Ucil. Kita berunding sebentar ya. Tidak boleh.
Kamu, tolong culikan ponselku. Aku ingin memberi kabar pada nenek. Bagaimana? Sama sekali tidak boleh. Tuan akan marah. Spa kemarin. Enak tidak? Wanita jahat. Aku tidak akan disuap untuk kedua kalinya. Halo nenek. Kekuyang Manes. Kemana saja kamu selama ini? Nenek sangat khawatir. Nek, aku sedang dinas, belum bisa pulang. Nenek harus menjaga kesehatan. Kamu, Begini caramu mengawasinya? Tuan meraih kesuksesan besar. keren sekali. Kepala suku, sudah waktunya mandi di mata air giok. Baik, kamu yang atur. Oh ya, nanti jangan lupa awasi itu. Ganteng banget. Dayaku, kalau oleh seekor ular yang baru bisa berubah wujud. Kepala suku, pasti karena hubungan simbiosis. Jadi Nona Su kebal terhadap pesonamu. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Kamu perlu mandi untuk menyegarkan diri. Ini semua salah ular siluman sialan itu. Aku kedinginan. Cepat bersih-bersih. Besok kepala suku akan kembali ke tanah leluhur untuk mandi di mata air giok. Kalian sedang apa? Kau adalah wanita manusia itu. Cepat pergi. Kepala suku melarang kami berbicara dengan wanita manusia ini. Kembali ke tanah leluhur. Bukankah itu berarti ular siluman tidak ada di rumah? Kalau begitu, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Maaf, ular siluman. Aku hanya bisa menggunakan cara ini untuk melarikan diri. Membakar rumahmu. Anggap saja ini bayaran karena kau memenjarakanku. Kebakaran. Cepat padamkan. Tenang saja. Aku sudah memberi obat tidur yang cukup pada wanita tua itu. Lajapila. Bukankah ini sangat menarik? Menjengkelkan. Kamu pikir, apakah dia bisa keluar hidup-hidup karena pria itu? Ada hubungannya? Aku juga merasa si bayi itu tidak biasa. Harus segera diselesaikan. Agar tidak ada masalah nantinya. Ternyata apa yang dikatakan ular berkepala 9 itu benar. Aku harus cepat pergi. Kalau ketahuan, celaka. ITU Su Miao Miao. Dia ada di luar. Berarti dia sudah tahu segalanya. Kalau begitu, hari ini dia harus mati. Aksi. Kalian mau apa? Aku pergi. Jangan mendekat. Pergi. Kepala suku. Menurut catatan kuno, sekali terikat dengan manusia biasa. Harus bersatu dengannya pada malam bulan purnama. Jika tidak, 9 kepalamu akan berkurang satu persatu. Langsung saja. 9 kepalamu adalah 9 nyawa. Jika semuanya hilang, Kau tidak akan bisa hidup lagi. Kepala suku, manfaatkan kesempatan ini. Mengerti. Pergi. Kakak, wanita ini cantik. sayang kalau Daibuna. Benar kakak. Bagaimana kalau kami bersenang-senang dulu? Baru Daibuna nanti. Ide bagus.
Awas, jangan mendekat, jangan. Shijiraku. Cuma nyawa manusia, tak ada harganya. Apalagi ini musuh. Hentikan. Berani-beraninya menyentuh orangku. Nekat mati. Dasar carry mati. Brothers serve you. Lampu mati. Cepat cari dia. Siapa itu? Sudah kubilang, orang bodoh harus dihukum. Kamu siapa sebenarnya? Orang yang akan mengambil nyawamu. Ampun kakek. Zhao Chen Yang Suru. Diabayaraku 100 juta biat nona su. Ampun. Bilang ke Zhao Chen, Su Miao Miao sudah mati. Sauge, tenang. Cewek itu udah mati. Lenyap tanpa jejak. Bagus, kerja bagus. Ampun kakek. Pergi sana. Kakek, kita pergi. Bai Xingjian. Nenekku masih di rumah sakit. Aku takut Zhao Chen sakiti dia. Bisa bantu selamatkan nenekku? Tidak. Tapi nenekku. Kamu ngapain? Turunin aku. Buru-buru mau mati? Ku beri kesempatan. Renungin dulu baik-baik. Nenekku masih di rumah sakit. Bantu selamatkan dia. Pindahkan neneknya ke rumah sakit top kita. Sekalian buat rekayasa kematian palsu. Sayap. Tuan, bisa racunmu paling mematikan. Tuan hidrasi biasa. Jam manusia biasa, lagi stres, manatayan? Tuan, kejam sekali. Wah, Tuan jadi luluh. Sudah sadar salah? Aku dingin sekali.
Aku takut. Kenapa? Hatiku yang membeku ribuan tahun tiba-tiba meleleh. Nona Su, tenang saja. Kepala suku sudah mengatur nenekmu di rumah sakit top milik keluarga Bai. Rumah sakit top. Jadi kamu selama ini membantuku. Aku hanya tidak ingin kamu mati terlalu cepat. Zhao Chen dan Sumo Sue. Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Mereka harus membayar konsekuensinya. Akhirnya kamu berpikir juga. Bagus sekali. Su Miao Miao si imut itu. Akhirnya mati. Sekarang, semua milik keluarga Su adalah milik kita. Besok, Aku akan mengumpulkan semua pemegang saham dan orang-orang penting di Haicheng. untuk menyaksikanmu naik sebagai penerus keluarga. Para pemegang saham. Sepipiku. Hilang secara tidak terduga. Nenek juga pingsan karena terlalu sedih. Sekarang keluarga Su tidak memiliki pemimpin. Sebagai bagian dari keluarga Su, aku bersedia mengambil tanggung jawab ini. Agar perusahaan Su bisa melewati masa sulit dengan lancar. Aku juga sedih dengan kepergian Miao Miao. Tapi demi keluarga Su, aku akan bekerja sama dengan Mo Sue. Mengelola perusahaan dengan baik, tidak mengecewakan kepercayaan semua orang. Bos Sao dan Nona Su, muda dan berbakat. Sekarang hanya kalian yang bisa menopang keluarga Su. Wakil Presiden Grup Bai, Tuan Liu datang. Grup Bai berinvestasi 1 miliar untuk putri sulung keluarga Su, 1 miliar. APA, Konglomerat terkuat di Haicheng, Grup Bai. Menyuntikkan modal 1 miliar, ya ampun. Bos Liu dari Grup Bai. Keluarga Su ternyata punya pengaruh sebesar ini. Tuan Liu. Nona Su. Tuan Liu. CEO Bai. Mengapa menyuntikkan modal untuk perusahaan kecil seperti Su? CEO kami pernah melihat Nona Su dari jauh. Languseng jatuh cinta. Dia tertarik pada Nona Su. Mo Sue. Apa yang terjadi? Siapa dia? Tolong sampaikan pada CEO Bai, jangan salah paham. Kami tidak dekat. Aduh, Bawa kontraknya ke sini. Aku akan tanda tangani. kalau begitu, silakan Nona Su Miao Miao. Untuk menandatangani. Su Miao Miao, bukankah dia sudah meninggal? Ya, Sekretaris Liu, bagaimana caramu mengurus ini? Su Miao Miao sudah meninggal. Sekarang Akila Pueris keluarga Su. Nona Su yang dicintai oleh CEO Bai. Kontraknya jelas-jelas tertulis. Minta Nona Su Miao Miao untuk menandatangani. Karena Nona Su tidak ada, maka kontrak investasi ini langsung batal. Pak Liu, Su Miao Miao sudah meninggal. Aku jauh lebih cantik dari Su Miao Miao. CEO Bai pasti akan menyukaiku. Su Mo Shua, kau serius? Ini bukan acting? Kau adalah tunangan Su Miao Miao. Aku tidak ingin CEO Bai salah paham. Tolong jaga dirimu. Aku ulangi sekali lagi. karena bukan Su Miao Miao. Maka kontrak investasi ini langsung batal. Pak Liu, aku mohon bawa aku menemui CEO Bai. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Su Miao Miao benar-benar sudah meninggal. Benarkah? Su Miao Miao. Benarkah? Su Miao Miao. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Apa? Kalian sangat berharap aku mati? Nona Su tidak meninggal. Baru saja Sue Sue bilang akan mengurus pemakamannya. Ini bohong kan? Benar, sepertinya sudah lama berharap Nona Su meninggal. Bersama Zhao Chen untuk merebut harta warisan. Sangat kejam, apa yang kalian bicarakan? Miao Miao, kau tidak meninggal, sungguh bagus. Aku dan Mu Sue sangat khawatir. Ya sepupu, yang penting kau baik-baik saja. Aku pikir. Pikir. Kau mengalami kecelakaan. Ya Miao Miao, aku pikir kau.
CEO Bai, Nona Su, ini kontraknya. Ternyata CEO Bai Group tampan sekali. Dia, si cowok tampan yang dulu. Ternyata CEO dari keluarga Bai. Nona Su, tolong tanda tangani. Miao Miao. Aku adalah tunanganmu, tapi tenang saja. Aku akan melindungimu. Zhao Chen Sumo Sue. Mulai hari ini, kalian diusir dari grup Su dan semua aset kalian disita. Mulai hari ini, kalian diusir dari grup Su. Semua aset kalian disita. Su Miao Miao, atas dasar apa kau memecatku? Aku juga bagian dari keluarga Su. Miao Miao, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kau tahu, aku mencintaimu. Cinta? Hao Chen, kata cinta dari mulutmu. Sungguh memuakan. Kau menipuku ke lembah Ailau, lalu menyewa pembunuh untuk membunuhku. Inikah yang kau sebut cinta? Su Miao Miao, kau tidak punya bukti dan asal menuduh. Menyebarkan fitnah itu bisa kau pertanggungjawabkan. Bai Xingjian. Mereka meminta bukti. Ini adalah bukti Sumo Sue berselingkuh di luar. Haha, bukankah ini catatan? Aborsi Sumiu Shue? Maaf, salah ambil. Kembalikan padaku. Aduh. Apa ini? Buka saja dan lihat. Sumo Sue terlalu mudah dibujuk. Beberapa kata manis sudah membuatnya tergila-gila padaku. Setelah aku menguasai keluarga Su, apakah dia masih berguna? Itu masih belum pasti. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Tidak mungkin, ini pasti hasil rekayasa. Kau hanya menantu keluarga Su, siapa yang mau membuat skandalmu? Lucu sekali, tas Nona Su ini seperti kantong ajaib. Tidak mungkin, semuanya palsu. Untungnya buku catatan terpenting terkunci di brankas sidik jari di kantorku. Meski dia bisa sulap, tidak akan bisa mengambilnya. Jangan buru-buru. Masih ada lagi. Bisakah barang di bawah ini dipalsukan? Ao Chen. Ini adalah buku catatan penggelapan dana perusahaanmu. Ingat kan? Tidak mungkin. Brankas hanya bisa dibuka dengan sidik jari saya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ini? Kok bisa semua keluar dari tas ini? Ini benar-benar aneh. Baiklah Zhao Chen. Kamu berani mencuri uang perusahaan di belakangku? Aku habisin kamu. Sumo Sue, dasar perempuan bajingan. Kamu yang bajingan. Kalian berdua. Jangan buru-buru bertengkar dulu. Masih banyak bukti yang aku punya. Kamu juga melakukan di belakangku, kan? Contohnya, kalian mencuri uang perusahaan, Katakan. video pemalsuan surat wasiat, dan rekaman percobaan pembunuhanku. Mau tidak ditunjukkan kepada semua orang? Jangan. Jangan buru-buru bilang jangan. Semua bukti ini sudah aku siapkan. Begitu polisi datang, dengan semua tuduhan ini, sisa hidup kalian akan dihabiskan di penjara. Miao Miao. Tidak. Uang yang dicuri bos Su, aku bisa ganti. Iya, jangan laporkan polisi. Kami bisa ganti sekarang. Bawa mereka keluar. Miao Miao, Miao Miao, kau pasti akan menyalahkanku. Miao Miao. Nona Bizzer. Kami sebelumnya bodoh, mempercayai mereka. Selamat datang kembali. Untuk memimpin. Iya, Nona besar. Mohon pimpin kami. Kepala suku, Anda melewatkan waktu perkawinan. Sudah kehilangan satu nyawa, kondisi tubuh semakin lemah. Anda harus cepat bertindak.
Apa yang kamu lakukan? Tak kusangka ular berkepala 9 sekuat kamu bisa sakit juga. Tenang, serahkan padaku. Dari mana belajar kedokteran? Diturunkan langsung dari nenek, dokter hewan tingkat dewa. Tenang, sebentar lagi kamu akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Kamu belajar kedokteran di mana? Diturunkan langsung dari nenek, dokter hewan tingkat dewa. Aku sangat profesional. Khusus kucing dan anjing. Sumiao Miao, aku adalah makhluk suci kuno. Makhluk suci, bukan kucing atau anjing sembarangan. Semua binatang, apa bedanya? Kamu. Bai Xingjian masih lesu. Tidak nafsu makan. Aku harus cari cara agar dia mau makan. Tunjukkan padaku apa yang dilakukan wanita bodoh itu. Perawatan pasca melahirkan untuk ular. Kebiasaan makan ular. Tips mengendalikan ular peliharaan yang dingin dan menggoda. Sumiao Miao, aku akan membunuhmu. Dapat. Aku perlu menemukan makanan yang bisa membangkitkan selera makannya. Ini adalah langkah pertama. Kamu cukup perhatian, jika mengecewakanku, kamu mati. Kenapa? Aku malah sedikit berharap. Sumiao Miao. Kamu ingin mati? Aku bersumpah dengan kualifikasi dokter hewanku. Ular memang suka makan tikus. Ayo, buka mulut. Sumiao Miao. Kamu tahu apa itu makhluk suci kuno? Makhluk suci. Ya, karena kamu terlihat sangat keren. Jadi aku membelikanmu hamster emas. Kalau tidak, aku akan membunuh tikus. Ular kecil juga berpikir begitu. Tuan, hamster juga bisa dimakan. Jangan merusak suasana hatinya. Ular kecil, kamu. Nak, pergi merenung dulu. Sedangkan kamu, tunggu sampai aku memutuskan hukumannya. Kepala suku, sekarang energi kacau, jika hubungan intim ditunda lagi, akan lebih berbahaya. Mohon kepala suku jangan lagi mengasihani manusia biasa itu. Kalam Fadak. Mengerti. Tuan, apakah kamu tidak tiga pada wanita jahat itu? Sebenarnya aku juga sedikit. Konyol, dia adalah musuh yang menyakitiku di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini dia manusia bodoh, mungkin aku tidak tega padanya. Apakah semua makhluk suci aneh? Sebelum makan ayam goreng, harus lepas baju dulu. Ayam goreng. Aku baru ingat, ular lebih suka makan ayam. Jadi aku membuat ayam goreng. Ada bir juga loh. Siapa bilang ular makan? Oh iya, aku punya ide tempat yang bagus. Ayo, ikut aku. Duduk. Aku sudah cek.
ular suka makan dalam ketenangan. Percayalah padaku, sebagai binatang buas. Diam. Suasananya bagus sekarang. Jangan sebut kata, dokter hewan. Aku dan kamu punya tanda yang sama. Lihat, bintang-bintang di langit. Cantik ya? Kalau ada bintang jatuh pasti lebih bagus. Kamu tahu tidak, kalau mengucapkan permohonan ke bintang jatuh itu ampuh. Wah, cepat lihat, bintang jatuh. Lihat. Kamu tidak tahu ya? Kalau lihat bintang jatuh harus mengucapkan permohonan. Kamu mau mengucapkan permohonan? Ikut aku. Apa yang dia ucapkan? Mungkin ingin cepat lari dariku. Semoga nenek cepat sembuh. Minta padaku saja, minta ke bintang jatuh tidak ada gunanya. Aku juga berharap Tuan Ular 9 Kepala cepat sembuh. Senang hidup di dunia manusia. Di kehidupan sebelumnya, awalnya kita juga bukan musuh. Pemburu ular lagi. Tapi dia tidak pernah mencoba menangkapku. Sudahlah, biarkan dia dulu. Nanti saat musim dingin, aku akan memakannya untuk hibernasi. Ular itu lari ke sini. Cepat ikuti, tangkap ular itu. Pasukan pemburu ular. Tapi aku berlatihan sampai 70%. Lebih baik tidak berurusan dengan mereka dulu. Nona, apakah kamu melihat seekor ular? Dia lari ke sana. Kejar. Dia membantuku. Matilah, monster. Kenapa tiba-tiba kamu mau membunuhku? Sebelumnya tidak. Jangan banyak bicara. Kamu ingat tidak kehidupan sebelumnya? Ingat. Pasti sama sepertimu. Seekor ular yang cantik. Lalu bagaimana? Jangan-jangan kamu ingat kehidupan sebelumnya? Aku adalah binatang suci kuno, selalu hidup. Tidak ada kehidupan sebelumnya. Di rumahku ada buku kuno, banyak cerita. Aneh-aneh. Ada yang paling menarik. Coba ceritakan. Di buku kuno itu dikatakan ada seekor ular, lalu akhirnya berteman dengan pemburu hantu cantik. Pemburu hantu itu mempermainkannya. Akhirnya menyegelnya. Dasar bodoh, ular purba. Masa nggak tahu kalau perempuan itu rumit? Kalau aku sih, nggak bakal tertipu. Tapi dia mirip kamu. Rambutnya juga perak. Ganteng sih, tapi otaknya kosong. Sudah. Bai Xingjian. Bai Xingjian, jangan nakutin aku takut. Bai Xingjian, aku salah. Bai Xingjian.
Ngeri banget. Bai Xingjian, apa kamu suka aku? Makhluk purba nggak gampang jatuh cinta. Aku mau dengar detak jantungmu. Kalau cepat, berarti kamu suka. Kok nggak ada detak jantung? Sumiao Miao. Sial, ini kontrak simbiosis, aku sengaja memperlambat detak jantung. Detak jantungnya ikutan melambat. Sumiao Miao. Kamu cari mati. Gawat, jangan-jangan ular ini beneran marah. Ketua, energi kacau, kalau nggak segera kawin. Bisa bahaya. Aku nggak sengaja. Sudah, tunggu bulan purnama berikutnya. Aku udah konsultasi dengan master spiritual terpercaya. Tas ajaib itu bukan cuma bisa kumpulin harta, tapi juga simpan rahasia. Dengan ini, rahasia semua orang di Haicheng bisa kita dapatkan. Bagus. Kira yang betul. Satu rahasia Sumiao. Coba tas ajaib ini. Oh. Ketua, tenang. Aku udah aktifkan penghalang. Mereka nggak bisa lihat kita. Sekretaris Liu, tulis 1 miliar ini atas namaku. Kalau berhasil, aku kasih kamu 100 juta. Kontrak sebelumnya emang bermasalah. Besok kita adakan konferensi pers di depan umum. Bikin Sumiao Miao hancur reputasinya. Oh. Master Kuo ini Ini adalah Tua Kuo. benar-benar layak menjadi kepala suku. Semuanya sesuai dengan perkiraan Anda. Manusia biasa. Bagaimana bisa bermain dengan saya? Para senior dan teman-teman media di Haicheng. Hari ini kami mengundang Anda semua untuk mengungkap penipuan besar. Sumiao menyelewengkan investasi miliaran. Menipu para pemegang saham, dia tidak layak memimpin keluarga Su. Astaga, Jika ini terbukti, pasti akan menjadi skandal bisnis terbesar tahun ini, katanya. Zhao Chen dan Xu Wemou Shua memiliki bukti yang kuat, nanti buktinya akan dibongkar. Bagian pasar obat Haicheng akan menjadi milik kami berdua. Sumiao datang. Cepat lihat, dia datang. Nona Su, tentang rumor Anda menyelewengkan aset miliaran. Apakah ada yang perlu dijelaskan? Nanti akan ada jawabannya. Sumiao, bahkan jika kamu berlutut memohon padaku, tidak ada gunanya. Aku akan membuatmu malu besar. Semuanya. Sepupuk tidak hanya menipu semua orang, tetapi juga ingin membunuh aku dan Cao Chen. Untungnya kami mendapatkan bukti kejahatannya. Mari kita lihat wajah aslinya. Kalian mencuri tasku. Ini adalah bukti Sumiao menyelewengkan aset miliaran dan memalsukan pembukuan. Mereka berdua sangat bersemangat. Aku juga terbawa suasana. Tebak, apakah isi flash disk ini bisa mengejutkanmu? Bertaruh ayam goreng. Sumiao, sekarang bahkan jika kamu
Berlutut memohon padaku, sudah terlambat. Berita APA ini? Astaga, ini sangat mengejutkan. Ya, Suemo Shuet dan Zhao Chen. Dari mana mereka mendapatkan informasi hitam ini? Kalian tahu, produk kesehatan kita yang harganya hanya beberapa sen. Dijual kepada siapa? Yaitu para lansia yang kesepian, gunakan trik tipu kalian. Semangat. Menopaulansia, sanggup tidak bermoral, bukan aku. Zhao Chen, apa yang kamu lakukan? Tidak, bagaimana bisa seperti ini? Jangan panik. Di dalam kantong ajaib, masih ada barang haram. Ini sedikit hadiah, obat-obatan yang tidak memenuhi standar itu, anggap saja. Tidak melihat. Tunang, serahkan padaku. Perusahaan obat Sang menjual obat palsu, sungguh gila. Berhenti, cepat berhenti. Zhao Chen, dasar bajingan. Berani-beraninya menyakitiku. Hancur. Semua hancur. Terima kasih kepada kalian berdua telah mengungkap penipuan perusahaan obat Li. Kalian telah berjasa besar bagi warga Haicheng. Kamu ini. Dasar binatang, lihat aku tidak memukulmu sampai mati, Bos Li. Ini semua ide Sumo Sue, lepaskan aku. Dasar brengsek, jelas-jelas kamu yang bilang. Ingin mencuri tas Su Miao Miao. Kalian ditangkap, bawa pergi. Harusnya mereka ditangkap. Pergi. Ayo pergi. Ini nenek Miao Miao. Semoga nenek cepat sembuh. Sumiao Miao. Akhirnya kamu bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Halo, Dokter Li. Apa? Nenekku kritis. Nenek. Dokter, nenekku kenapa? Nona Su, kami sudah berusaha maksimal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nenek. Nenek bangun. Nenek. Miao Miao, jangan khawatir. Nenek akan cepat sembuh. Kamu siapa? Kamu dokter? Masih bilang akan cepat sembuh. Nenek ini terkena penyakit mematikan. Apapun penyakitnya, selama masih ada napas, pasti akan sembuh. Lucu sekali, ini rumah sakit top. Masa bisa salah diagnosa? Nenek. Nenek bangun. Aku merasa segar bugar. Seperti kembali muda. Bagus sekali nenek. Kamu baik-baik saja. Bagus sekali. Sungguh luar biasa, penyakit mematikan nenek. Ternyata hilang sama sekali. Kondisi tubuhnya sekarang seperti 30 tahun.
Ini benar-benar keajaiban medis. Bagus sekali, Nenek. Aku senang Nenek baik-baik saja. Malam bintang jatuh Bai Xingjian. Aku berharap Nenek cepat sembuh. Benar-benar terkabul. Mungkin bakti kamu menyentuh dewa yang tampan. Membantu mewujudkan harapanmu. Kepala suku lemah karena menunda pernikahan. Baru menyelamatkan Nenek Su, menghabiskan banyak energi. Nyonya sebenarnya adalah... Semoga Nenek cepat sembuh. Aku bagaimana bisa lupa? Kejadian bisa digunakan. 5 indera mengetahui segalanya. Pasti dia mendengar harapanku dan menyelamatkan Nenek. Terima kasih. Duaku yang tampan. Miao. Ini siapa? Ya, Nenek, aku suami Miao, Shanggu. Kami sudah menikah. Miao. Aku tahu dia yang menyelamatkanku. Tapi kurasa dia bukan orang biasa. Hati-hati, jangan-jangan dia mendekatimu dengan tujuan lain. Nenek. Aku. Pernikahan kalian. Aku tidak setuju. Apa? Kalau mau jadi cucu menantuku, harus lulus ujianku dulu. Sebagai cucu menantu, masakan tidak harus ahli. Tapi minimal punya 1-2 masakan andalan. Nenek, mana mungkin dia bisa masak? Masakannya lebih enak dari restoran bintang 5. Masakannya biasa saja. Aku tidak percaya tidak bisa mengalahkanmu, cucu menantuku. Tidak hanya harus bisa masak, tapi juga harus punya bakat. Saat Miao sedang sedih, bisa menghiburnya. Xiao Bai, kamu punya bakat apa? Tari pasti bisa kan? Bahaya, kepala suku akan marah. Sekretaris Liu. Kepala suku, jangan marah. Putar. Musik. Senang. Ya, Nenek. Apakah Nenek puas dengan tarian ini? Lemen. kita berdua, tidak akan dibunuhkan?
Setelah pulang, hapus ingatan tadi. Ya, kelembutan Tuan memang hanya untuk kakak Su. Kenapa kamu tidak memanggilnya wanita jahat lagi? HMPH aku mau. Sebelumnya nenek terlalu khawatir. Anak ini terlihat sangat sombong, tapi bisa memasak untukmu. Merendahkan diri untuk menari seperti ini. Nenek percaya, dia benar-benar mencintaimu. Terima kasih, Nenek. Nona Su yang manusia biasa, saat berhubungan untuk melepas ikatan, akan terluka karena tidak tahan dengan serangan kekuatan sihir, parahnya bisa meninggal. Kapan kalian akan mengadakan pernikahan? Nanti, nenek akan memberimu hadiah besar. Pernikahan? Dia siluman, mungkin tidak suka pernikahan manusia. Sudahlah, yang penting kita bersama. Kepala suku. Sekarang Anda hanya tinggal 5 kepala. Tidak bisa ditunda lagi, harus segera. Sekretaris Liu. Aku ingin memberinya pernikahan. Atur. Kepala suku. Apakah dengan Nona Su? Menurut adat suku ular, hanya Ratu Ular yang paling agung, yang bisa melangsungkan pernikahan dengan kepala suku. Tapi dia hanya manusia biasa. Sekretaris Liu. Atur. Ya. Pil awet muda, diminum bisa menjaga kecantikan, mutiara ajaib. Dipakai kebal penyakit. Kalung Ratu Ular adalah simbol kekuasaan tertinggi suku ular. Kami datang dari berbagai penjuru, tapi belum tahu siapa sebenarnya Ratu Ular yang akan dinikahi kepala suku. Pelayan-pelayan ini pantas dibunuh. Aku Ratu Ular yang agung. Datang dari tanah leluhur. Tidak disambut dengan karpet merah 10 li, HMPH. Anakku sayang, setelah kamu menjadi Ratu Ular, baru bisa membereskan mereka. Tiga harta karun suku ular. Ini semua adalah mas kawin yang diberikan kepala suku padaku. Ternyata Ratu Ular adalah Nona Yunji dari tanah leluhur. Sejak kecil, aku adalah yang paling cocok diakui oleh suku untuk menjadi ibu ular. Nona Yunji menjadi ibu ular, memang pantas. Hormat kepada kepala suku. Bangunlah. Aku akan bertapa setengah hari, persiapan pernikahan serahkan pada kalian. Dan lindungi ibu ular. Kepala suku tenang, aku pasti akan mengurus segalanya di sini, menunggu Anda keluar. Untuk melangsungkan pernikahan. Kamu siapa? Ini bukan tempat untuk orang biasa seperti kamu. Oh, aku. Cepat pergi. Kamu manusia rendahan. Pantaskah kamu hadir di pernikahanku dengan kepala suku? Saya Lan. Kurang ajar. Kamu hanya seorang pelayan. Berani beraninya menyentuh barangku. Barangmu? Ya, tentu saja. Semua ini adalah persiapan kepala suku untuk menikahiku. Kamu yakin yang akan dinikahi kepala suku itu kamu? Basa basi. Kalau bukan aku. Masak mau menikahi manusia rendahan seperti kamu? Betul. Dasar kamu. Manusia biasa, tak tahu malu. Perhatikan baik-baik. Aku adalah istri sah Bai Xingjian, diakui hukum. Surat nikah. Ah, cuma surat palsu. Sok apa sih? Pengawal. Tangkap dia. Ajari dia pelajaran.
Bayar dia tahu aturan suku ular kita. Aduh. Kamu. Lepaskan aku. Berani-beraninya menyentuhku. Aku peringatkan kamu. Bai Xingjian tidak akan membiarkanmu. Masih berani bicara kasar? Hari ini aku akan memberitahumu. Manusia, perbedaan dengan putri bangsawan suku ular. Nona Yunji, jangan dipukul lagi, nanti tewas. Aduh, Siapa yang berani menyentuhnya? Bai Xingjian. kepala suku aku salah. Menurut aturan suku ular, menghina ibu ular dan melawan atasan, hukuman apa yang pantas? Tentu saja dicambuk 1000 kali, dihukum dengan menghilangkan kekuatan. Kepala suku, dia baru saja menghinaku. Hari ini, aku akan membunuh manusia biasa ini. Kepala suku, salah, kepala suku. Kepala suku, kesalahan apa yang dilakukan Yunji? Menghina ibu ular. Dicambuk 1000 kali. Dihukum dengan menghilangkan kekuatan, itu yang dia katakan sendiri. Dengarkan baik-baik. Su Miao Miao adalah satu-satunya istri Bai Xingjian. Ibu ular satu-satunya dari suku ular. Siapapun yang berani menyentuhnya, berarti melawanku. Dan melawan seluruh suku ular. Tahan sebentar. Terima kasih. Mulai sekarang. Kau bukan hanya istriku. Tapi juga ibu ular satu-satunya dari suku ular. Hormat kepada ibu ular. Ibu ular yang mulia. Dengen kebajikan yang agang. Tidak, ini tidak mungkin. Eksekusi. Kepala suku, Ibu ular. Sekarang kekuatan kepala suku sangat lemah. Hanya tersisa 4 kepala. Hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Apa? Kenapa dia tidak pernah memberitahuku hal ini? Lalu apa yang harus kulakukan? Anda memiliki tubuh yang unik, hanya dengan bersatu dengan Anda. Kepala suku bisa memulihkan semua kekuatannya. Jangan bergerak.
Apakah aku tidak cukup cantik? Pakailah bajumu. Ah, tuanku, kasihan sekali, sangat ingin dengan kakak Su. Berpelukan dan bercinta, tapi harus menahan diri. Kepala suku. Sekarang kekuatan Anda hanya tersisa 3 kepala. Diam. Segera buat ramuan yang tidak membahayakan nyawanya. Kepala suku, ramuan ini belum pernah terdengar. Bagaimana aku? Aku hanya ingin dia tidak mati. Jika tidak, aku akan membuatmu mati bersamanya. Baik. Bawahan Sedra Melaksanakan. Datang. Kali ini aku pasti bisa mengalahkanmu. Aku cantik tidak? Wei Xingjian, apakah kau membenciku? Bukan. Aku mengobatimu, tapi kau malah membenciku sampai tidak mau diobati lagi. HMPH. Istriku secantik ini, mana mungkin aku membencinya? Aku ular, hanya khawatir sisiku akan melukaimu. Benarkah? Tentu saja benar. Besok aku akan menyuruh orang mengantarmu ke tanah leluhur untuk mandi di mata air giok. Setelah mandi, kau akan awet muda selamanya. Kebal terhadap segala racun. Ibu ular, di sini ada banyak bahan langit dan bumi yang akan membantumu membentuk eliksir. Tapi sekali dimulai, tidak boleh berhenti. Kalau tidak, semua usaha akan sia-sia. Untungnya di sini ada perlindungan, tidak akan ada yang mengganggu. Ibu ular, kepala suku sangat baik padamu. Demi bisa bersamamu selamanya, dia rela melakukan apa saja. Tapi dia masih tidak mau. Bagaimana persiapan penawarnya? Kepala suku, untuk membuat obat penyelamat ibu ular saat memutus ikatan. Sudah menghabiskan bahan-bahan langka yang tak terhitung jumlahnya. Ini memang melawan takdir. Kepala suku, mohon tunggu sebentar lagi. Cepatlah. Baik. Bai Xingjian. Ini saat kematianmu, Bairuo 11. Ayo, Lindungi kepala suku. Saudaraku yang baik. setelah 1000 tahun berpisah, mengapa sekarang ular 9 kepala hanya tinggal 3 kepala? Pas sekali, manfaatkan kelemahanmu untuk membunuhmu. Matilah kakak. Kepala suku, sekarang aku sudah memiliki kekuatan 8 kepala. Kau tidak bisa mengalahkanku. Lihatlah dirimu yang lemah ini. Mana ada lagi sifat asli binatang suci kuno? 10.000 tahun lalu, hanya nasib yang tidak adil. Bisa memberikan eliksir ular yang paling beruntung padamu. Kau seperti ini. Sama sekali tidak pantas menjadi kepala suku. Lebih baik berikan eliksir ular itu padaku, biar aku yang memimpin suku ular menuju kejayaan. Kau berkarakter rendah, kejam tanpa batas, menyiksa makhluk hidup. Masih ingin memimpin suku ular? HMPH, masih keras kepala. Asalkan kau menyerahkan eliksir ular. Aku bisa membiarkanmu hidup. Jangan harap. Kalau begitu, matilah. Tidak bisa, aku harus segera memberitahu ibu ular. Hanya dia yang bisa meningkatkan kekuatan kepala suku. Kalam Fadak. Tidak bisa mengalahkan Bairuo 11. Ada apa ini? Tiba-tiba aku merasa gelisah. Sepertinya ada yang mencari ibu ular. Tuan bilang, saat ibu ular berendam di mata air, tidak boleh ada yang mengganggu. Apakah terjadi sesuatu? Cepat biarkan aku keluar melihat. Tidak boleh, langit runtuh pun harus berendam dulu. Kepala suku cepat pergi. Ingin kabur? Tidak semudah itu. Aku sangat gelisah, pasti. Wei Xingjian kenapa? Kakak Su, tenang saja, kepala suku ada yang melindungi. Tidak akan ada masalah. Kepala suku dalam bahaya, cepat panggil ibu ular kembali. Cepat, cepat biarkan aku keluar. Ibu ular.
Miao Miao, mungkin aku tidak akan bisa bertemu kamu lagi. Elder Kuo, apa yang harus aku lakukan? Ibu ular, kepala suku menciummu, sementara bisa memulihkan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritualnya benar-benar pulih. Wanita ini merusak rencanaku lagi. Sudah lebih baik? Masih sedikit lagi. Kamu tahu tidak, naluriku sangat akurat, sudah lama merasakannya. Kamu dalam bahaya. Ini semua karena kita memiliki tanda simbiosis. Untuk menyelamatkanku. Kamu tahu tidak, apa yang kamu hilangkan? Kebal racun. Panjang umur memang menggoda, tapi semua ini tidak lebih penting dari kamu. Tunggu, sampai aku mati. Kamu bisa menikah lagi dengan siluman ular. Aku ini makhluk suci kuno. Banyak cara bisa membuatmu panjang umur ribuan tahun. Kepala suku, obat penawar untuk ibu ular sudah siap. Bagus sekali, aku dan Miao Miao. Akhirnya bisa bersama. Obat ini, penyelamat atau pembawa maut? Aku tunggu pertunjukannya. Aku keluar sebentar. Tunggu aku kembali. Hang. Yunji. Apa yang dia mau? Hei, Selamat Yesu Miao Miao. Kamu akhirnya akan mati. sepertinya 1000 cambukan masih belum memberimu pelajaran. Sekarang kamu masih bisa pamer sebagai ibu ular. Kamu dan kepala suku sudah bersatu, kan? Maka kamu pasti mati. Apa maksudmu? Kamu pikir kepala suku benar-benar mencintaimu? Sebenarnya, kamu hanyalah obat penawar untuk memperpanjang hidupnya. Begitu berhubungan, kamu pasti mati. Tidak mungkin. Apa yang kamu katakan semua bohong. Kontrak simbiosis suku ular ada di pergelangan tanganmu. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Aku memiliki tanda yang sama denganmu. Lihat, kuburan sudah disiapkan untukmu. Miao Miao, aku sudah kembali. Miao Miao, aku sudah minum obat penawar. Kamu tidak akan dalam bahaya karena pembatalan kontrak. Sekarang giliranku. Bai Xingjian, apakah kamu pernah membohongiku? Bai Xingjian, apakah kamu menyukaiku? Makhluk suci kuno tidak mudah jatuh cinta. Aku memang pernah membohongimu. Tapi aku sudah benar-benar jatuh cinta padamu.
Berhenti. Aku sangat kedinginan. Aku sangat takut. Dengarkan baik-baik. Su Miao Miao adalah diriku. Satu-satunya istri Bai Xingjian. Ibu ular satu-satunya dari suku ular. Miao Miao. Kamu sebelumnya selalu mengira aku merendahkanmu, kan? Sebenarnya, aku beritahu kamu. Miao Miao. Jangan menakut-nakutiku. Miao Miao. Miao Miao, jangan menakut-nakutiku. Miao Miao. Seseorang, tolong selamatkan dia. Kepala suku, apa yang terjadi dengan ibu ular? Bukannya tidak apa-apa? Kok bisa begini? Seseorang mengganti obat penawarku. Itu Yunji. Kepala suku, ibu ular, sepertinya. Apa maksudmu? Bawahan sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Miao Miao. Kamu pasti masih bisa diselamatkan. Kepala suku, kamu bisa berhasil membatalkan kontrak dan memulihkan kekuatanmu. Jangan terlalu sedih, nanti malah membahayakan dirimu sendiri. Kepala suku, ibu ular sudah tidak bernafas. Jika kamu terus memasukkan energi spiritual, ibu ular mungkin bahkan tidak bisa mempertahankan jasadnya utuh. Miao Miao. Kepala suku. Wanita yang kau cintai sudah mati. Senang? Aku tidak bisa mendapatkannya, apalagi dia yang hanya manusia biasa. Yunji membunuh ibu ular, diturunkan menjadi ular merah kelas rendah. Dijebloskan ke penjara api neraka, selamanya tidak bisa keluar. Lepaskan aku. Aku tidak seharusnya seperti ini, kau Bai Xingjian. Bukankah kau juga hidup dalam neraka kehidupan? Bai Xingjian, aku membencimu. Tuan, apakah kakak Su benar-benar tidak akan kembali lagi? Kontrak simbiosis suku ular. Setelah mengikat perjanjian, kedua pihak akan merasakan hidup dan mati bersama. Bai Xingjian, apakah kau menyukaiku? Makhluk suci kuno tidak mudah jatuh cinta. Aku danmu memiliki tanda yang sama. Sudah lama kurasakan, kau dalam bahaya. Ini karena kita memiliki tanda simbiosis. Aku juga berharap Tuan Ular 9 Kepala cepat sembuh. Bahagia hidup di dunia manusia. Bai Xingjian, apakah kau pernah membohongiku? Bagus, racun penghapus memori sudah meresap ke otaknya. Giok pemburu siluman tidak biasa. Tak disangka masih bisa menyisakan sedikit kekuatan untuk melindungimu. Tidak sia-sia, aku mengganti mayatmu. Kamu siapa? Aku adalah pembantumu. Kamu masih ingat siapa dirimu? Aku adalah pemburu siluman. Aku akan membunuh Bai Xingjian.
Racun penghapus memori ini memang manjur. Tidak hanya menghapus semua ingatannya dengan Bai Xingjian, tetapi juga menanamkan keinginan untuk membunuh Bai Xingjian ke dalam memorinya. Bagus, Bai Xingjian adalah pemimpin siluman suku ular. Membunuh makhluk hidup, sebagai pemburu siluman membunuhnya adalah tugasmu. Kau begitu berjiwa ksatria, tidak sia-sia aku menyelamatkanmu. Kau yang menyelamatkanku? Aku juga akan membunuh Bai Xingjian. Jadi kita bekerja sama. Salah? Pemburu siluman. Dunia ini terasa begitu familiar, tapi juga agak asing. Kakak baikku. Biarkan kalian saling membunuh, seperti 1000 tahun yang lalu. Bukankah ini menarik? Aku baru saja merasakan aura Miao Miao. Dia masih ada, dia tidak mati. Kemampuan indera tuanku tak tertandingi di dunia, bisa mengenali aura dalam radius ribuan li. Tidak akan salah sama sekali. Kepala suku, mayat ibu ular menghilang. Aurasinya sangat lemah, sangat berbeda dari sebelumnya. Tapi pasti dia. Semua orang, seluruh suku bergerak untuk mencarinya. Miao Miao. Maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Maafkan aku. Ini adalah pisau pemburu siluman. Asalkan kau tusuk Bai Xingjian. Di titik 7 inci, tusuk 7 kali, dia pasti mati. Maafkan aku. Maafkan aku, ya? Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu, Miao Miao. Tiga. Lanjutkan menusuknya, Su Miao Miao. Adegan 1000 tahun yang lalu akan terulang kembali. Kepala suku. Jangan sentuh dia. Jangan sakiti dia. Jangan sentuh dia. Bai Xingjian. Ibu ular terkena racun penghapus ingatan. Di pikirannya hanya tersisa ingatan untuk membunuhmu. Terkena racun ini, setiap hari akan merasakan sakit yang menusuk hati. Kakiulai. Langsung katakan cara menyembuhkannya. Kecuali dia membunuhmu dengan tangannya sendiri. Barulah bisa menghilangkan obsesi dalam hatinya.
1000 tahun yang lalu. Aku tidak tahu mengapa kau ingin membunuhku. Tapi jika ini adalah obsesi dalam hatimu, maka biarkan aku menyembuhkan racunmu. Kepala suku, demi suku, Anda tidak boleh mati. Pasti ada cara lain. Tuan, jika Anda mati, kakak Su yang ingatannya pulih. Juga tidak akan bahagia. Bagaimana kalau kita menggunakan cara paling sederhana, reka adegan? Mungkin bisa membantu memulihkan ingatannya. Su Miao Miao. Benar seperti yang dikatakan legenda. Hanya kamu, reinkarnasi pemburu siluman, yang bisa menemukan kotak ini. Itu adalah senjata yang bisa membunuh ular berkepala 9. Tidak menyangka kan, kakak? Kotak yang ditinggalkan pemburu siluman 1000 tahun yang lalu setelah mati adalah untuk membunuhmu sepenuhnya. Kumohon, dengarkan aku. Ada yang tidak beres. Bunuh Bai Xingjian. Kepala suku, Anda sebaiknya menghindar dulu, aku akan mengurus ibu ular. Sekretaris Liu. Aku lupa cara pengunduran diri untukku. APA. Bunuh Bai Xingjian. Kami sudah memastikan keberadaan Bai Wo 11 dan sudah menjebaknya. Tapi, apakah kamu benar-benar akan mengorbankan diri untuk menyelamatkan ibu ular? Setelah aku mati, aku akan mengeluarkan inti ular, nanti akan ada ular berkepala 9 baru. Memimpin suku ular, abadi selamanya. Jangan khawatir, kejatuhanku tidak akan mempengaruhi suku ular. Bai Xingjian, kamu sudah kehilangan aku sekali. Apakah kamu akan kehilangan aku untuk kedua kalinya? Miao Miao, ingatanmu kembali? Aku ingat semuanya. Tidak hanya kehidupan ini, tapi juga ingatan kehidupan sebelumnya. Aku juga ingat. Di mana ada siluman ular, pasti sejuk. Biarkan dia tinggal sebentar lagi sebelum ditangkap. Rekan-rekan selalu menyuruhku menangkapnya. Meskipun dia siluman. Tapi setelah mengamatinya sekian lama, dia jelas-jelas siluman yang baik. Apakah manusia dan siluman tidak bisa hidup berdampingan? Siluman ular itu lari ke sini, cepat ikuti, tangkap siluman itu. Buat kebaikan rakyat. Nona, apakah kamu melihat siluman ular? Dia lari ke sana. Kejar. Pergi. Siluman ular Bai Xingjian membantai seluruh desa Taohua.
Kamu, sebagai pemburu siluman, malah melindunginya? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Dia siluman yang baik. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Ternyata kabar itu benar, kamu seorang pemburu siluman terhormat. Malam mencintai siluman ular, sanggup memelukkan. Pasukan pemburu siluman akan segera tiba. Kali ini siluman itu pasti mati. Matilah kau siluman. Aku percaya pembantaian desa bukan perbuatanmu. Tapi jika aku berbelas kasih, ketika pasukan pemburu siluman menyerang, kamu pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Hanya cara ini yang bisa menyelamatkan nyawamu. Bai Xingjian, bertahan hidup. Jadi, kau membunuhku karena dipaksa sesama murid. Kau menyegelku juga untuk membuatku bertahan hidup. Kalau begitu, kalian semua bisa mati bersama. Di kehidupan ini, aku tak akan biarkan kau terluka lagi. Bai Xingjian, Apa yang bisa kalian lakukan meski tahu kebenarannya? 1000 tahun lalu, akulah yang menyamar sebagaimu dan membantai desa. Mengadu domba kalian sampai sama-sama terluka. Agar aku bisa mengambil ular naga milikmu dan menjadi ular 9 kepala. Tapi dasar kau pecinta buta, tak membunuhnya malah menyegelnya. Membuatku gagal dapat ular naga dan menunggu 1000 tahun lagi. Kau yang paling pantas mati. Sayang sekali. Setelah kau gunakan jurus segel di kehidupan lalu, tenagamu habis total. Tapi kau tinggalkan senjata sakti yang bisa membunuh ular 9 kepala. Ya, inilah harta karun itu. Aku sudah pakai darah Sumiao Miao untuk membuka segelnya. Sekarang tinggal dibuka. Bai Xingjian pasti mati. Kakak baik. Selamat tinggal. Kenapa? Ternyata begitu, kau menyegel Bai Xingjian. Justru untuk menyelamatkannya, mana mungkin kau tinggalkan senjata pembunuh untuknya. Ternyata, jurus mematikan ini disiapkan untukku. kau ini akibat ulahmu sendiri. 1000 tahun lalu, setelah ku segel Bai Xingjian, aku sudah tak punya tenaga untuk membunuhmu. Kutinggalkan senjata mematikan ini untuk memancingmu mencari jalan kematianmu sendiri. Istriku memang cerdik. Peluk aku. Bai Xingjian. Bai Xingjian. Bai Xingjian. Elder Kuo bilang, kau habiskan tenaga spiritual untuk menyelamatkanku. Jadi sekarang hanya bisa jadi seperti ini. Iya, ini pertama kalinya aku lihat Tuan. Dalam wujud seperti ini. Bai Xingjian, Elder Kuo juga bilang, bayi dalam perutku adalah ular 9 kepala alami. Bisa membawa kemakmuran bagi suku ular. Nah, kamu yang baik. Biarkan aku mempelajarinya dengan baik.
Sumiao Miao. Apa kamu lupa? Aku punya waktu 2 jam setiap hari untuk berubah wujud. Dalam 2 jam ini, aku akan membuatmu benar-benar mengenaliku.